Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda. Saya Sandrina Malakiano. Dan saya Najwa Shihab. Seperti biasa kami berdua akan menemani Anda dalam program unggulan Metro TV, Pentas Kandidat. Pemirsa, pemilihan presiden tinggal beberapa minggu lagi. Pentas Kandidat hadir untuk membantu Anda mengenal lebih jauh bagaimana sosok calon pemimpin kita. Mungkin yang penting tidak hanya mengenal sosok karena semuanya sudah sangat terkenal, tetapi yang lebih penting adalah mengenal bagaimana ide, bagaimana gagasan, bagaimana visi misi sang pemimpin untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Ya, karena pada akhirnya itulah yang akan menentukan, karena masyarakat, dalam hal ini Anda pemirsa, yang akan menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dan itu hanya akan bisa dibedakan dari kualitas masing-masing kandidat. Kita lihat siapa nanti akan tampil dalam acara malam hari ini. Ya. Dan malam ini selain saya dan Sandrina juga sudah hadir beberapa perwakilan dari organisasi profesi yang juga nanti akan menggali lebih jauh ide, gagasan, dan visi misi kandidat kita. Yang pertama dari mana, Sandrina? Dari Pensa. ada Pensa. Pensa itu pengembangan usaha untuk kawasan Indonesia Timur. Selamat malam Bapak Ibu. Kemudian hadir juga Indonesian Chinese Business Council ICBC. Selamat malam. Juga seperti biasa Nana, ada wakil dari PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, dan ada dari Masyarakat MTI. Transportasi Indonesia. Selamat malam. Lalu juga seperti biasa, kandidat yang akan tampil malam hari ini didukung oleh tim suksesnya. Kandidatnya siapa? Siapa kandidatnya? Kita lihat tayangan yang berikut ini. Karir militer pria kelahiran Pacitan 9 September 1949 ini mulai melonjak setelah menjadi komandan peleton di unit Linut 330. Gaya bicaranya yang tenang, sistematis, dan berwibawa membuat suami Kristiani Herawati ini disebut sebagai jenderal yang berpikir. Beberapa jabatan strategis pun pernah disandang ayah dua anak ini, antara lain Kasdam Jaya, Pangdam II Sriwijaya, Asospol Kasospol Abri, Kasospol Abri, dan Kaster Abri. Kekritisan Master of Art dari Webster University Amerika ini pun membawanya mewakili Abri sebagai anggota MPR. Di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tentara yang pernah memimpin delegasi ke Bosnia-Herzegovina ini dipercaya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi dan juga sebagai Menko Polkam. Di era Presiden Megawati, ia pun tetap dipercaya sebagai Menko Polkam. Perselisihan dengan Megawati membuatnya tak betah duduk di kursi menteri. Hanya dalam beberapa minggu sebelum pemilu legislatif lalu, ia pun mengundurkan diri sebagai Menko Polkam. Keputusan ini pula lah yang semakin mendongkrak popularitas sosok yang selalu tampil tenang ini. Partai Demokrat sebagai kendaraan politik yang didirikannya pun menuai suara signifikan. Dengan menggandeng Yusuf Kala, ia pun melenggang sebagai calon presiden yang pertama kali mendeklarasikan di depan publik. Dengan janji siap memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemirsa, inilah Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kabar Pak? Baik. Baik, terima kasih sudah hadir di Metro Pak. Kita tahu kesibukan sangat padat akhir-akhir ini menjelang kampanye. Seorang SBY sering dikatakan atau disapa juga atau di media-media disebut sebagai jenderal pemikir, hobinya membaca. Masih ada waktu membaca sekarang Pak? Masih selalu ada. Kita tahu membaca biografi Bapak ada 13.000 koleksi buku. Buku favorit mungkin biar pemirsa tahu Pak? Ada buku tentang strategi, tentang kepemimpinan, ekonomi, politik, dan tentu saja tentang pertahanan. Tidak ada satu judul yang menarik yang Bapak ingat, yang Bapak favorit sampai sekarang? Agak banyak yang menarik, yang tertarik. Jadi kita nanti Buku akan favoritnya tahu banyak. yang menjadi modal untuk menyusun strategi dan menjadi pemimpin yang baik yang mana begitu ya. Tapi sebentar kita akan kembali ke Pak Bambang nanti setelah pariwara, dan biasa ada SMS ya Nana? Ya pemirsa, kami ingatkan Anda punya hak untuk ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan komentar Anda, ketik Pentas, kirim ke 3928, dan siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan hadiah menarik. Ya, di akhir acara nanti kami akan memilih 3 pengirim SMS yang beruntung untuk mendapatkan 1 mesin cuci dari Denpo, dan 2 lainnya akan mendapatkan masing-masing Rp300.000. Jadi kami harap Anda terus bersama kami. Pentas Kandidat segera kembali.
terima kasih atas di pentas kandidat. Kandidat kita malam ini adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kini waktu kami berikan ke Pak SBY untuk memberikan visi dan misi, Pak. Kurang lebih 2 menit waktunya. 2 menit, baik. Saya kira semua tahu bahwa jika saya terpilih, insya Allah, maka Indonesia 5 tahun mendatang harus lebih aman dan damai, harus lebih adil dan demokratis, dan harus lebih sejahtera. Bicara prioritas, maka pertama-tama ekonomi. Ekonomi ini konsentrasi saya pada pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pembangunan kembali infrastruktur ekonomi. Kemudian yang kedua di bidang penegakan hukum dan HAM, prioritas saya adalah pada pemberantasan korupsi dan pemberantasan segala penyimpangan yang ada di negeri ini. Dan yang ketiga, menuju ke Indonesia yang aman dan damai, maka keamanan harus makin pulih di seluruh tanah air. Dengan demikian, maka pemeliharaan keamanan termasuk pengatasan kejahatan menjadi prioritas saya yang ketiga. Inilah saya kira prioritas yang akan datang, yang akan saya jalankan 5 tahun mendatang. Ya. Dalam wawancara yang dimuat dalam mini biografi SBY, di sana dikatakan Anda menyebutkan 2 prioritas utama, yaitu penyelamatan dan pembangunan kembali Indonesia. Tersirat kekhawatiran bahwa 5 Juli nanti adalah pemilu yang akan membawa Indonesia ke arah yang menyimpang dari nilai jati diri dan juga dari konsensus dasar kenegaraan. Mengapa bangsa Indonesia harus diselamatkan? Ya. Kalau kita berpikir jangka panjang, ya, visi jangka jauh, memang ada 2 agenda besar. Yang pertama, bagaimana kita membangun kehidupan bernegara ke depan ini sesuai dengan kerangka bernegara yang melanjutkan, katakanlah, nilai jati diri dan konsensus dasar kebangsaan kita. Kemudian agenda yang kedua, membangun Indonesia pasca krisis. Nah, kembali yang pertama, memang tantangan dan godaan globalisasi serta persoalan pada era reformasi ini sangat banyak. Tetapi menurut pendapat saya, meskipun kadang-kadang kita mengalami proses disorientasi karena banyaknya persoalan yang muncul, jangan kita kehilangan posisi bahwa negara Republik Indonesia yang hendak kita bangun dan majukan haruslah negara yang tidak tercabut dari nilai jati diri dan konsensus-konsensus dasarnya. Sebagai contoh konsensus dasar, falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang ada dalam pembukaannya, kemudian bentuk negara kesatuan dan juga Bhinneka Tunggal Ika ataupun pluralisme. Pak Bambang Itulah melihat yang indikasi itu ada, dasar. arah kepenyimpangan itu Pak Bambang lihat jelas. Saya kira dalam masa transisi, karena kita sedang dalam proses perubahan, ada godaan-godaan, ada tantangan yang mengancam konsensus dasar tersebut. Yang kita selamatkan jangan sampai itu menghadapi gangguan yang serius. Ya, Pak Bambang, saya ingin Bapak berbicara lebih konkret, lebih ke masalah permasalahan. Satu masalah, Pak, seputar tentara atau TNI. Bapak berlatar belakang militer, kita ingin tahu konsep reformasi tentara seperti apa yang nanti akan Bapak jalankan jika Bapak terpilih. Sebenarnya 1998-1999 saya menjadi salah satu pelaku dalam reformasi TNI. Agendanya sangat jelas, belajar dari pengalaman masa lalu. Maka di samping harus mempertahankan jati diri dan perannya, TNI juga harus melaksanakan beberapa perubahan atau reformasi. Pertama, TNI berhenti berpolitik praktis. Kemudian TNI menghormati sistem demokrasi. Lantas TNI juga harus kembali pada fungsi pertahanan dan meningkatkan profesionalitasnya. Menurut pendapat saya, misi besar itu harus terus dijalankan ke depan ini. Saya tahu sebuah reformasi selalu ada permasalahan dan tantangan dan bahkan godaan. Sebagai contoh dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini, saya ingin TNI dan Polri betul-betul netral. Ini contoh, oleh karena itu kalau saya terpilih nanti, reformasi TNI dan Polri harus terus berlanjut. Ada yang tidak netral? Sekarang? Kita mengantisipasi kalau ada godaan-godaan untuk tidak netral. Baik, Pak, konkretnya lagi, Pak, apakah Bapak setuju TNI di bawah Departemen Pertahanan atau apakah Bapak setuju Kodam ke bawah dilikuidasi? Saya kira kita tidak usah bicara masalah yang terlalu teknis seperti itu, ya. Kita lihat desain dari pemerintahan seperti apa, menurut konstitusi peran TNI dan Polri seperti apa. Oleh karena itu saya tidak ingin terjebak dalam debat sekarang ini yang belum bisa kita posisikan secara benar. Ya. Yang jelas, roh dari reformasi TNI sudah saya jelaskan tadi, demikian juga kepolisian. Kepolisian misi utamanya adalah melayani rakyat, kemudian memelihara keamanan ketertiban umum, dan kemudian memberantas kejahatan.
harus kita kembalikan di situ. Ya. Strukturnya nanti seperti apa akan dapat kita pikirkan lebih jauh. Itu kalau bicara soal struktur. Sekarang bicara soal Polri yang Bapak sudah singgung baru saja. Kalau nanti SBY menjadi presiden, Bapak akan meletakkan Polri di mana? Tetap di bawah presiden atau di bawah Departemen Dalam Negeri? Itu yang saya katakan tadi, pada posisi sekarang ini kita belum bisa masuk terlalu jauh di mana posisi kepolisian, tetapi yang jelas sekarang dengan polisi di bawah presiden, ya, kemudian TNI juga di bawah presiden, meskipun ada korelasi dengan Departemen Pertahanan, ini harus kita pastikan bahwa pembinaannya kena, proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakannya kena. Lebih bagus kita soroti mana yang belum efektif menyangkut hubungan antar lembaga satu dengan lembaga yang lain, antar TNI Polri dengan lembaga kepresidenan maupun dengan jajaran pemerintahan secara umum. Baik, nanti kita akan gali lebih jauh, Pak Bambang, dan juga nanti akan ada kesempatan kepada organisasi profesi untuk bertanya langsung ke Bapak. Dan pemirsa, kami juga mengharapkan Anda akan tetap bersama kami karena pentas kandidat segera kami lanjutkan setelah pariwara berikut. Pemirsa, Anda terus bersama pentas kandidat. Seperti sudah Anda saksikan sejak awal, kandidat kita malam ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini kami beri kesempatan kepada beberapa organisasi profesi yang memang sudah hadir di studio Metro TV. Ya, dan kesempatan pertama kami berikan kepada Pensa atau pengembangan usaha untuk kawasan Indonesia Timur. Silakan langsung saja ke pertanyaannya, singkat dan tepat sasaran. Ya. Terima kasih Pak SBY. Pertanyaan pertama adalah kami mewakili beberapa pengusaha pernah mengadakan semacam survei dan mereka kekhawatirannya untuk berinvestasi lagi di bisnisnya karena berbagai hal, yaitu masalah ketenagakerjaan, kemudian juga masalah hukum, kemudian masalah infrastruktur yang sampai selama ini mungkin terlantar. Dari prioritas-prioritas yang menjadi masalah para pengusaha tersebut, mana yang sebenarnya menjadi prioritas atau pilihan Bapak untuk menangani? Baik, sebelum dijawab Pak, kita kasih kesempatan lagi ke masyarakat transportasi Indonesia. Terima kasih Pak SBY. Kita tahu bahwa infrastruktur kita saat ini masih belum mampu mendukung untuk meningkatkan daya saing kita. Ada sebuah studi menyatakan bahwa 5 tahun ke depan kita butuh sekitar 610 triliun untuk memperbaiki jalan raya kita, memperbaiki pelabuhan kita, telepon listrik dan sebagainya. Padahal diprediksi juga bahwa 5 tahun ke depan kita hanya memiliki kemampuan sekitar 350 triliun. Ada gap di sini Pak. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, kira-kira bagaimana Bapak mensiasati gap ini? Terima kasih. Baik. Ya, saya kira topik yang diangkat sangat relevan ya. Ke depan ini memang ekonomi kita harus tumbuh dan kemudian dengan pertumbuhan bisa kita distribusikan secara lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang fundamental. Investasi itu menjadi pilar untuk pembangunan ekonomi 5 tahun mendatang. Kita tahu bahwa hambatan untuk berinvestasi karena iklim usaha. Oleh karena itulah jika saya terpilih nanti, kita pastikan bahwa iklim investasi harus kita perbaiki. Politik harus makin stabil, keamanan makin baik, hukum makin tegak, hubungan antara manajemen dengan tenaga kerja makin baik, desentralisasi dan otonomi daerah tidak boleh memunculkan masalah-masalah baru, raja-raja kecil, dan kebijakan pajak dan lain-lain juga harus cukup kondusif untuk itu. Kalau itu bisa kita bangun sejalan dengan pembangunan infrastruktur, maka menurut saya pada saatnya investor akan datang, baik dari dalam maupun luar negeri, karena mereka bisa mengkalkulasikan apakah modal yang ditanam itu bisa kembali dan dengan bunga yang memadai. Oleh karenanya, karena itu menjadi landasan, maka akan sangat jelas nanti pembangunan iklim usaha yang kondusif akan kita lakukan dengan sangat serius. Yang kedua, masalah infrastruktur tadi itu benar ya. Bahkan saya telah menerapkan 5 infrastruktur, 3 yang fisik, 2 yang non fisik. Transportasi itu menjadi sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua telekomunikasi, yang ketiga energi. Energi juga termasuk air, listrik maupun energi yang lain. Dan kemudian pasar modal dan perbankan kita harus kita perbaiki. Ambillah transportasi. Transportasi, pengalaman saya keliling di seluruh Indonesia, transportasi ini juga berdimensi bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial. Artinya apa? Bagaimana mungkin kita hampir 60 tahun merdeka, warga negara kita tidak bisa berpergian dengan nyaman, dengan fasilitas yang minimal.
menurut saya ini harus kita kembangkan dan kemudian ekonomi kita akan sangat efisien, akan bisa bersaing, produktivitas akan meningkat kalau infrastruktur transportasi itu dapat kita kembangkan. Jadi menurut saya sangat konkret harus kita kembangkan, tetapi memang kita memerlukan pasukan modal, baik dari dalam maupun luar negeri. Itulah investasi kita undang untuk membangun kembali infrastruktur kita. Berkaitan dengan itu Pak Bambang, apakah nanti sebagai pemegang untuk bisa menentukan kebijakan publik akan ada peluang untuk memberikan kembali insentif pajak misalnya kepada para investor? Kebijakan perpajakan itu harus dikembangkan sedemikian rupa agar pada akhirnya ekonomi kita akan tergenerasi. Sebab kalau usaha tumbuh ya, makin luas, sektor real itu bangkit, maka komponen pajak juga akan menjadi makin besar dengan asumsi kebijakannya benar, tidak ada penyimpangan di dalam pengumpulan pajak dan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan pajak harus kita sesuaikan dengan apa tujuan yang kita capai nanti dalam pembangunan ekonomi sambil menggerakkan kembali sektor real dan dunia usaha. Baik, masih ada waktu untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan lagi kepada Pensa, silakan. Boleh dari Pensa? Kalau misalnya dari segi hukum bagaimana Pak? Apakah akan ada suatu semacam reevaluasi lagi terhadap undang-undang yang selama ini diterapkan, terutama untuk tenaga kerja juga? Di satu hal, hukum itu harus adil. Kemudian saya tahu bahwa di masa lalu ada keluhan bahwa tenaga kerja tidak cukup mendapatkan perlindungan. Memaksa kita untuk menciptakan hukum atau undang-undang yang adil. Nah, dalam perkembangannya ternyata ada beberapa permasalahan di lapangan. Oleh karena itu kita harus lihat kembali keseluruhan undang-undang yang menyangkut tenaga kerja maupun menyangkut aspek yang lain agar betul-betul adil. Sebagai contoh undang-undang tenaga kerja, karyawan dilindungi, buruh dilindungi, kemudian manajemen juga harus dilindungi. Kalau itu bisa terwujud maka akan tumbuh perusahaan itu, usaha itu, dan pertumbuhan itu dengan kebijakan yang benar, dengan undang-undang yang benar pasti juga akan dinikmati oleh karyawan dan semua pemegang saham atau stakeholders dari perusahaan itu. Baik, ya, terima Masih ada kasih. 1 menit. Masih ada waktu lagi, silakan dari MTI. Pak, pertama pertanyaan saya masalah korupsi. Kecepatan berkembang biak atau breeding ground dari korupsi itu jauh lebih tinggi daripada infrastruktur pemberantasannya, Pak. Nah, pertanyaan saya adalah, tahukah Bapak di mana breeding ground dari korupsi? Yang kedua, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah korupsi ini secara sistematis? Ya. Baik, terima Silakan, kasih Pak. Pak Nurholis, silakan Iya. Pak. Sangat sering saya menyampaikan pikiran dan solusi saya tentang pemberantasan korupsi ini. Tidak ada resep ajaib untuk memberantas korupsi, tetapi kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh kendor di dalam melaksanakan pemberantasan korupsi secara sangat serius. Kita sudah punya undang-undang, kita punya lembaga, kita punya aturan main untuk memberantas korupsi. Tetapi dalam prakteknya belum cukup optimal dan efektif untuk mengurangi korupsi secara sangat dramatis. Oleh karena itu, ke depan ini saya menggarisbawahi faktor kepemimpinan, faktor engagement atau pelibatan dari para pemimpin di Indonesia ini dimulai dari presiden. Kalau presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota betul-betul menjadi bagian dalam pemberantasan korupsi, uang negara 1 rupiah pun dapat dipertanggungjawabkan, menjadi contoh, siap diaudit, siap dilihat oleh masyarakatnya. Menurut saya iklim akan terbentuk bahwa pemberantasan korupsi menjadi lebih serius. Namun demikian, mari kita lihat mengapa terjadi korupsi. Itu juga karena penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus kontrol kekuasaan, jangan sampai itu melebar ke sana kemari dan tidak digunakan secara benar. Dan yang terakhir, mari kita undang publik untuk menjadi bagian dari kontrol masyarakat, tetapi dengan aturan main yang jelas, dengan etika yang jelas. Banyak proyek yang syarat dengan korupsi, oleh karena itu harus sangat jelas dalam bidang pengadaan. Apakah ada markup yang sangat merugikan uang negara? Kemudian juga pengelolaan banyak jasa, bukan hanya pajak tapi juga di sektor jasa yang lain. Contohnya apa Pak Bambang? Apa itu? Banyak proyek yang di markup dan juga mungkin jasa. Saya katakan tadi, pengadaan barang itu luar biasa, ya kan? Nilainya. Kalau tidak dipastikan dengan audit yang konkret, itu kan bisa ada penggelembungan
Contoh jumlah proyek itu. besar yang berdampak cukup luas untuk negara ini, yang kira-kira akan menjadi salah satu masalah utama yang akan segera ditangani bila nanti Pak Bambang jadi presiden. Di waktu yang lalu kan ada pembangunan proyek-proyek besar di bidang minyak dan gas, ya, di bidang sektor-sektor bukan hanya minyak dan gas, tapi juga di pekerjaan umum dan yang lain-lain. Saya lebih bagus tidak mengangkat 1-2 kasus, tetapi karena ini masih merupakan godaan dan merupakan penyakit di dalam pemerintahan yang bersih dalam good Tapi yang jelas governance. ada dan banyak ya Pak ya. Departemen yang paling korup? Jangan kita terlalu cepat, itu retorika mungkin nanti malah salah kita menuduh departemen yang Baik, nanti kita akan seperti itu. gali lagi Pak. Boleh nanti kita ganggu-ganggu sedikit ya Pak Boleh, Bambang ya. silakan. Biar suasananya lebih seru. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pentas kandidat segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kami senang ada masih bersama pentas kandidat dan sekarang kesempatan untuk 2 lagi organisasi profesi. Ya, dari PGRI dan juga dari Indonesian Chinese Business Council. Kesempatan pertama untuk PGRI, silakan Pak. Terima kasih Pak SBY. Ini bagian malam ini ketemu Bapak ya. Cuma tadi kami tidak mendengar bicara SDM Pak. Apapun kita pola membangun bangsa, kalau sumber daya manusianya tidak diperhatikan, saya kira tidak akan ada artinya toh. Nah, dalam kaitan ini, tadi Bapak sudah singgung raja-raja kecil otonomi daerah. Tahukah Bapak bahwa guru-guru sekarang terkotak-kotak di kabupaten kota Pak? Satu kabupaten pada kabupaten lain di provinsi yang sama tidak bisa pindah. Nah ini kan satu problem. Apa kira-kira rencana Pak SBY mengatasi otonomi daerah yang sudah salah kaprah, yang dimana raja kecil berkuasa, sehingga guru sebagai pemersatu bangsa tidak bisa apa-apa sekarang. Jadi daerah itu hanya guru daerah. Baik, Nah, kita tetap pecah. Ya. Terima kasih Pak. Silakan. Untuk Silakan berikutnya berikutnya dari ICBC. Terima kasih. Saya dari ICBC, Indonesian China Business Council. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tentang reformasi China yang dimulai tahun 78 telah menghasilkan pembangunan ekonomi yang luar biasa, di mana sekarang China menjadi negara raksasa. Dalam hal ini, bagaimana upaya Bapak melakukan reformasi ekonomi di kita, sehingga negara kita pun suatu saat akan menjadi kekuatan ekonomi yang di dunia dan juga menjadi paling tidak menjadi kekuatan ekonomi di Asia. Ya. Sekian Silakan, dulu. silakan. Yang pertama masalah pendidikan dan sumber daya manusia, saya setuju Bapak, dan sebenarnya kalau saya bisa menjelaskan visi dan misi saya secara lebih utuh, maka saya memberikan penekanan yang sangat tinggi pada pendidikan dan kesehatan. Ada 5 hak dasar rakyat yang harus kita penuhi dan kita perbaiki secara bertahap. Pertama adalah masalah pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kemudian adalah keamanan secara fisik. Bicara pendidikan, saya makin mendalami dialog saya dengan para guru. Paling tidak dalam 3 bulan terakhir ini 4 kali saya berdialog dengan para guru, utamanya guru SD, di Blitar sekali, di Malang sekali, di Pacitan sekali, dan kemudian di Bandung sekali. Menurut pendapat saya, 5 tahun mendatang harus sangat konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Bukan harus menuju ke 20% anggaran kita, baik pusat maupun daerah, tetapi juga kualitas guru, kuantitas guru, kesejahteraannya, bahan ajaran, perpustakaan lokal, dan lain-lain. Kita harus meningkatkan fiskal kita untuk memberikan alokasi yang lebih tinggi lagi kepada dunia pendidikan. Menyangkut desentralisasi dan otonomi daerah, jangan menjadi sesuatu yang sangat eksklusif. Kita menempuh sistem dan politik desentralisasi dan otonomi daerah agar terjadi keseimbangan, pemerataan, keadilan. Oleh karena itu, bila menjurus kepada sesuatu yang eksklusif, ya, kemudian primordial, keluar dari sistem nasional kebersamaan kita, kita harus melakukan koreksi untuk itu. Sangat banyak yang harus kita tata kembali, kita kelola kembali agar tujuan desentralisasi bisa dicapai, tapi tidak ada ekses ataupun masalah-masalah baru yang muncul. China atau Tiongkok itu memang sangat menarik. Saya juga melakukan studi secara mendalam, baik di Indonesia maupun saya datang berkunjung ke negeri itu. Satu hal, kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat spektakuler itu karena kebijakan dan strategi ekonominya, antara lain mendatangkan
investor atau investment yang sangat luar biasa. Orang mengatakan sebagai vacuum cleaner sekarang ini, menyedot investasi yang harusnya datang di kawasan ini. Tetapi mereka menjadi tempat untuk investasi karena memang iklim secara nasional bagus, ada konsistensi, ada kepastian hukum, ada jaminan stabilitas politik dan keamanan. Oleh karena itu, ambillah segi-segi baik dari pertumbuhan ekonomi di China, meskipun saya tahu dalam reformasi di China juga ada persoalan, ada masa pasang surutnya, tetapi konsistensi, kemudian kerangka ekonomi yang jelas, tidak tabu dengan investasi dari luar negeri, tetapi dikelola dengan kepemimpinan yang baik, saya kira kunci dari keberhasilan pembangunan ekonomi di negeri Tiongkok. Baik, masih ada kesempatan lagi, kami kembalikan kepada PGRI. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Barangkali waktu Bapak jadi Menko kemarin, masih ingat 2 tahun yang lalu, sudah ada rancangan undang-undang guru di meja Ibu Presiden. Yang kita harapkan adalah adanya izin prakarsa beliau untuk dibicarakan di DPR. Tapi sampai sekarang belum dengar kabar Pak. Andai kata Bapak ya, Tuhan izinkan Bapak memimpin negara ini, berapa lama kira-kira undang-undang guru itu bisa direalisir Pak? Terima kasih. Kapan Pak? Bapak, Langsung. Karena pendidikan merupakan prioritas dalam bidang kesejahteraan rakyat. Karena saya paham ada masalah-masalah fundamental di lapangan di dunia pendidikan, maka begitu saya berada di pemerintahan, maka kalau draft itu masih ada, akan saya segera tinjau dan kemudian ditindaklanjuti. Kalau itu sudah tidak ada, saya mengundang pikiran-pikiran dari para pecinta pendidikan, dari para fungsionaris di pendidikan untuk kembali mengangkat masalah ini, karena secepat-cepatnya harus terwujud sebuah undang-undang yang adil, Siap undang-undang ditagih yang janjinya ya efektif. Pak? Ya. Bagaimana? Siap ditagih janjinya ya Sangat Pak? siap, sangat siap. Pemirsa tetaplah bersama kami karena pentas kandidat masih akan kembali, masih tetap bersama Susilo Bambang Yudhoyono setelah yang berikut ini. Masih bersama pentas kandidat dan pemirsa kami ingatkan masih ada kesempatan bagi Anda untuk berpartisipasi secara aktif dengan mengirimkan SMS, ketik pentas spasi kandidat, maksudnya pentas spasi komentar Anda secara singkat lalu kirim ke 3928. Siapa tahu Anda yang beruntung ada 1 mesin cuci dari Dempo dan juga 2 pemenang akan mendapatkan uang senilai Rp300.000 dari Metro TV. Jadi siapa tahu Anda malam ini yang beruntung dengan kandidat kita Susilo Bambang Yudhoyono. Masih ada kesempatan kami berikan ke ICBC, Indonesian Chinese Business Council, untuk bertanya ke Pak Bambang. Silakan. Terima kasih Pak Bambang. Saya masih ada beberapa pertanyaan. Satu saja mungkin Pak, jangan beberapa. Iya, ini satu Saya rangkaian. korting sedikit ya. Saat ini banyak perusahaan di Amerika Serikat itu mengabsource komponen maupun part dari dan bahan baku utuh dari UKM China. Hal ini menunjukkan bahwa UKM China itu mempunyai daya saing yang kuat. Nah, untuk ini bagaimana upaya Bapak melakukan untuk meningkatkan daya saing UKM di Indonesia? Ya, silakan Pak Bambang. Sebenarnya kalau pembangunan industri di tanah air ini sudah sedemikian rupa, sehingga apakah usaha kecil, usaha mikro, menengah maupun besar sama-sama produktif, sama-sama efisien, sama-sama kompetitif, maka sangat bisa kita juga melakukan semacam outsourcing untuk memenuhi keperluan industri besar. Yang harus kita tingkatkan di negeri kita terhadap usaha kecil ini, pertama-tama memang ya produktivitas dan daya saingnya. Yang kedua, kemampuan teknologi yang diperlukan, lantas bimbingan manajemen. Oleh karena itu, saya masih optimis bahwa kalau sungguh kita kelola dengan baik, akses permodalan kita berikan, bimbingan dan penyuluhan kita berikan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita akan memiliki usaha kecil dan menengah yang kompetitif, kemudian yang produktif sekaligus efisien, sehingga akan menarik industri besar untuk menjadikan bagian dari pertumbuhan industrinya. Kita dapat added value, nilai tambah yang tentunya bagi ekonomi kita akan menjadi lebih bagus. Kita bicara masih soal ekonomi Pak Bambang. Sudah semua orang mengatakan tugas dari presiden dan wakil presiden berikutnya sangat berat dalam hal ekonomi. Dan tidak ada yang mau membuat kebijakan yang tidak populis sekarang. Jadi itu nanti akan jadi tugas presiden atau pemerintah berikutnya. Termasuk berkaitan dengan BBM. Subsidi
saat ini kalau dilanjutkan terus, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan kondisi perminyakan harga minyak dunia tidak akan kembali normal sampai bahkan bisa 2 tahun. Kalau Pak Bambang jadi presiden nanti apakah subsidi ini akan diteruskan atau dihapuskan dan harga BBM dinaikkan? Ya, subsidi itu ada 2 penglihatan. Yang pertama, mana yang lebih kita pilih antara implikasi ekonomi atau implikasi sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah subsidi itu tepat sasaran? Apa mensubsidi orang yang tidak perlu kita subsidi, golongan kaya, atau justru mereka yang memang terpukul dengan adanya kebijakan baru pemerintah? Oleh karena itu, menghadapi gejolak harga minyak sedunia, yang perlu kita lakukan adalah efisiensi yang harus semakin tinggi pada produksi minyak kita di tanah air kita ini. Yang kedua, kita lihat nanti sejauh mana subsidi bisa kita pertahankan atau kita reduksi. Kalau kita reduksi, jawabannya lantas, apakah serta-merta menaikkan harga itu? Demikian saja, tanpa ada satu targeted subsidi kepada golongan ekonomi lemah, agar mereka tidak terguncang akibat kebijakan ini. Saya akan melihat secara seksama sebelum mengambil keputusan nantinya. Ya, dilanjutkan, ini sudah disampaikan oleh pengamat bahwa APBN jebol, Pak. Ya. Saya melihat lampu kuning pada APBN kita, ya. Terus terang, 2005 itu kita ingin mempertahankan defisit sekitar 1,2%. Kemudian kewajiban hutang kita juga masih perjuangan berat. Lantas sumber-sumber pajaknya belum tentu bisa kita genjot habis-habisan. Sementara penjualan aset, sumbangan BLBI sebagaimana tahun-tahun yang lalu, itu tidak ada lagi. Padahal banyak janji kita, janji pemerintah yang akan datang. Oleh karena itu, segera setelah saya terpilih insya Allah nanti, maka fokus saya adalah membahas, mendiskusikan, memformulasikan APBN yang betul-betul realistik, ya. Bukan terlalu populis, tapi bisa diwujudkan di tahun 2005. Baik, Pak Bambang, saya ingin bertanya seputar proses sekarang menuju RI 1, Pak. Proses kampanye. Spesifik seputar dana kampanye, Pak Bambang. Ini banyak disoroti. Apakah Bapak yakin dana kampanye yang digunakan untuk membiayai segala macam kampanye itu betul-betul uang yang tidak ada kaitannya dengan pengusaha bermasalah, Pak Bambang? Bisakah Anda meyakinkan masyarakat tentang hal itu? Saya yakin seyakin-yakinnya. Perlu diketahui publik, ya, saya ini ingin memperbaiki negeri ini kalau terpilih. Tidak mungkin mencapai tujuan itu, mencapai posisi itu, saya jalankan dengan cara-cara yang tidak benar. Saya pastikan bahwa dana kampanye saya dengan Pak Yusuf Kalla halal, dari sumber yang jelas, dan dengan cara-cara yang benar. Saya minta kepada tim saya untuk mengadministrasikan dengan baik, dijelaskan kepada publik, siap diaudit oleh siapapun. Dan demikian saya telah membangun sebuah transparansi dan akuntabilitas. Ada saya jaminan pastikan di situ, Pak? tidak ada sesuatu yang gelap. Saya berikan jaminan untuk itu. Baik. Ya, pemirsa, kami harap Anda terus bersama kami. Masih ada satu segmen, nanti kami akan kembali mungkin bertanya kepada tim sukses, ya. Ya, tetaplah bersama kami. Pentas kandidat kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda terus di Pentas Kandidat. Ini adalah segmen atau bagian terakhir. Kami akan memberikan kesempatan kepada orang-orang atau tim sukses yang berada di belakang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Silakan Pak, mungkin bisa diperkenalkan, orang ingin tahu siapa-siapa saja pendukung setia SBY. Di antara sekian banyak sebetulnya, ya. Terima kasih. Yang hadir di sini adalah sebagian daripada tim sukses yang dibentuk oleh Bapak SBY dan Yusuf Kalla. Pertama itu Dr. Ahmad Mubarak Haji, kemudian Dr. Agus Abu Bakar LC, dan saya sendiri Haji Marzuki Ali, kemudian Bapak Joni Allen, kemudian yang di belakang Profesor Dr. Rusli Ramli, berikutnya Haji Jainal Abidin dan Dr. Nizar Shihab, kemudian Pak Haris Sudarno. Terima kasih. Ya, baik. Dan memang kabarnya banyak sekali sebetulnya. Jadi bukan hanya satu tim sukses, ya, tapi ada beberapa tim sukses. Ini yang ingin pertanyaannya cocoknya ke Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Pak SBY, kan ada banyak sekali nih orang-orang di belakang Bapak. Konsesi apa sih Pak yang nanti akan Bapak berikan ke tim sukses ini, Pak? Ada tidak semacam perjanjian-perjanjian? Mereka kan kerja tentu tidak gratisan, Pak. Iya, mereka senang dan bangga kalau perjuangannya berhasil. Kalau menang dalam pemilihan presiden. Kalau pemerintahan yang kita bentuk itu bisa berbuat untuk rakyatnya 5 tahun mendatang. Tidak ada dagang sapi, tidak ada kontrak teknis gitu ingin jadi apa dan
Kembali kita ke tim sukses, kita bertanya. Ada satu pertanyaan yang selalu saya dan Sandrina tanyakan ke tiap-tiap tim sukses. Pertanyaannya adalah, apa Sandrina? Pilihlah 5 kata yang bisa merepresentasikan atau menggambarkan sosok seorang SBY. Ya. Hanya 5 loh Pak, nggak boleh lebih. Terima kasih. Boleh, ini hasil kompromi daripada Ya. kami. Artinya Semuanya kompromi. ini betul-betul kondisi real daripada Bapak SBY. Ya. Pertama, beliau adalah seorang Muslim yang taat. Oke. Beliau Taat. adalah seorang profesional. Profesional. Yang ketiga, beliau adalah pembelajar abadi. Pembelajar. Pembelajar. Oke. Artinya sampai sekarang beliau masih menuntut ilmu. 4. Yang keempat, beliau bersih, Bersih. tidak membawa permasalahan masa lalu. Yang kelima, beliau adalah demokrat yang peduli terhadap nasib Oke, bangsa. Demokrat. Saya pikir di salah satu dari 5 itu ada formal. Karena sosok seorang SBY itu selalu dikatakan formal sekali. Tapi sekarang sudah semakin akrab dengan wartawan. Nanti kalau jadi presiden, jadi presiden jangan formal lagi ya Pak ya. Lebih rileks ya. Iya, Betul. Baik. baik. Nana, kita harus mengingatkan kepada pemirsa siapa yang beruntung dapat Ya, pemirsa, inilah pengirim SMS yang beruntung mendapatkan 1 mesin cuci dari Dempo dan juga uang tunai senilai Rp300.000. Tapi untuk kali ini ada sedikit berbeda. Kami mau minta Pak Bambang untuk menyanyi sendiri dulu. Nanti baru di akhir acara kami akan bergabung bersama-sama. Tapi tidak terlalu lama kok Pak. Pakai honor nggak ini? Jadi lagunya salah satu lagu yang memang mencerminkan si nasionalis. Ya. Indonesia Pusaka, silakan. Indonesia, tanah air berkah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tempat dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir betang, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup masa. Sekali waktu untuk menemani Anda dalam pentas kandidat kali ini hanya sampai di sini. Tapi Rabu pekan depan seperti biasa kami akan kembali hadir menjumpai Anda dengan kandidat atau calon presiden yang lain. Ya, dan ingat calon kita boleh berbeda tapi siapapun yang nanti terpilih dialah presiden kita. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Pak Bambang juga terima kasih. Kita menyanyi bersama-sama sebagai penutup. Selamat malam. Sampai jumpa. Yang dan saya rencanakan sekarang mungkin minggu depan ya. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata.